Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita Ainun, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Ainun punya cerita yang insya Allah bisa menginspirasi kalian semua. Sebuah kisah tentang seorang wanita yang rela berkorban demi cinta, namun justru harus menghadapi kenyataan pahit di rumah tangganya. Ia diperlakukan seperti pembantu oleh keluarga suami, hingga akhirnya berjuang bangkit dan menemukan kembali harga dirinya. Akankah ia memilih bertahan demi cinta, atau pergi demi menyelamatkan dirinya sendiri? Yuk, simak kisah lengkapnya hanya di Cerita Ainun. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya dari Cerita Ainun. Dukungan kalian sangat berarti buat kami agar terus semangat berbagi kisah yang penuh hikmah. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Namaku Putri Anindya Larasati. Lahir sebagai anak kedua dalam keluarga Darmawan Adiputra, seorang pengusaha properti besar di kota ini. Orang-orang memanggil ayahku Tuan Besar Darmawan, pria yang mendirikan kerajaan bisnis dari nol dan kini hidup dikelilingi kekuasaan serta kekayaan. Ibuku, Ratri Kusuma, adalah lambang kesempurnaan seorang sosialita. Elegan, selalu anggun, dan sangat menjaga status keluarga kami di mata masyarakat. Di mata orang luar, keluarga kami adalah gambaran ideal. Rumah besar dengan pilar-pilar tinggi berwarna putih, taman yang terawat sempurna, dan koleksi mobil mewah yang berganti tiap tahun. Tapi di balik itu semua, rumah ini dingin, kaku, seperti museum yang penuh pajangan, termasuk kami, anak-anaknya. Aku hanya pelengkap, seorang gadis yang ditakdirkan menjadi alat perjanjian, memperkuat jaringan bisnis keluarga lewat pernikahan yang diatur. Kakakku, Putra Aditya, adalah pewaris sejati, kebanggaan ayah. Dia dilatih untuk memimpin perusahaan sejak kami masih kecil, sementara aku diajari bagaimana menjadi istri dari pria yang sepadan. Aku tak pernah bermimpi keluar dari garis takdir itu, sampai hari itu. Hari ketika seorang pria bernama Surya Wicaksana datang melamarku. Hari itu, udara terasa lebih panas dari biasanya, meskipun Ake di rumah kami bekerja keras menyejukkan ruangan. Di ruang tamu yang besar dengan lampu kristal menggantung, semua orang duduk dengan posisi serba formal. Meja panjang di hadapan kami penuh dengan hidangan mahal, kue-kue kecil dari toko terkenal, buah impor yang tampak mengkilap, serta minuman dalam gelas kristal. Aku duduk di kursi sisi kiri, di samping ibuku yang anggun dengan kebaya biru langit berhias payet perak. Wajahnya cantik tapi datar seperti topeng porselen. Sesekali, tangan halusnya merapikan letak kerudung kebayaku. Putri, duduk yang tegak, bisiknya. Suaranya lembut, tapi nadanya perintah yang tak bisa dibantah. Aku menarik napas, mencoba menenangkan debaran jantungku. Di seberang ruangan, ayah duduk dengan tubuh bersandar santai, tapi tatapan matanya tajam. Di sebelahnya, Putra berdiri sambil menyilangkan tangan di dada. Ekspresinya sinis. Kakakku itu sejak awal menentang keras lamaran ini. Baginya, Surya tak lebih dari pria miskin yang bermimpi terlalu tinggi. Bel rumah berbunyi. Suara itu terdengar nyaring di telingaku. Aku menoleh pada ibu. Wajahnya tidak berubah. Tapi aku tahu, ia sedang mempersiapkan diri untuk menilai. Menilai siapa yang akan datang dan seberapa besar rasa malu yang harus ia telan hari ini. Pintu utama dibuka oleh salah satu pelayan. Di ambang pintu berdiri Surya, mengenakan kemeja putih polos yang disetrika dengan rapi, celana bahan hitam yang sederhana, dan sepatu kulit coklat yang tampak mengkilap meski sedikit usang. Di belakangnya, dua orang tua sederhana aku menebak mereka orang tua Surya membawa nampan berisi seserahan. Ruang tamu seketika hening. Semua mata mengamati mereka seperti sedang menilai barang dagangan yang datang ke pelelangan. Aku mengamati Surya dari balik tirai rambutku. Pria itu berdiri tegak, wajahnya tenang.
Tak ada keraguan di sana. Tatapannya lurus, bahkan ketika disambut dingin oleh ayahku. "Assalamualaikum," sapa Surya, suaranya dalam dan mantap. "Waalaikumsalam," jawab ayah pelan, nyaris tanpa ekspresi. "Silakan duduk." Mereka duduk pelan namun yakin. Ibuku melirik tajam ketika nampan seserahan diletakkan di meja kaca. Tak ada perhiasan mewah, tak ada emas berkilau seperti yang biasa keluarga kami terima dari pelamar kaya raya. Hanya kue tradisional, buah, dan kain batik yang meskipun indah, tetap jauh dari standar keluarga kami. Ayah membuka percakapan langsung ke pokok permasalahan seperti biasa. "Kalian datang untuk apa?" Surya menatap mata ayah, tidak gentar. "Kami datang dengan niat baik, Pak. Saya, Surya Wicaksana, ingin melamar Putri Anindya Larasati." Ibuku menahan napas, lalu tersenyum kecut. Kakakku terkekeh pelan, seperti menertawakan sesuatu yang sangat bodoh. Ayah mengangkat sebelah alis, lalu bersedekap di kursinya. "Kamu yakin? Dengan apa kamu mau melamar anak saya?" tanya ayah, nada suaranya mengiris tajam. "Saya memang tidak punya banyak harta, Pak," jawab Surya jujur. "Tapi saya punya kemauan, kerja keras, dan komitmen. Saya ingin membahagiakan Putri, dan saya siap membuktikan itu." Ayah tertawa kecil, tapi tidak terdengar lucu. "Kemauan, komitmen, itu tidak cukup. Anakku terbiasa hidup dalam kemewahan. Dia makan makanan terbaik, memakai pakaian mahal, pergi ke tempat-tempat yang hanya segelintir orang mampu kunjungi. Kamu pikir kamu bisa memberinya semua itu?" Surya menarik napas pelan. Wajahnya tidak berubah. "Saya tidak bisa menjanjikan semua itu sekarang, Pak. Tapi saya berjanji, suatu hari nanti, saya akan bisa memberi Putri kehidupan yang layak." "Suatu hari nanti," Putra bersuara, suara sinisnya menusuk. "Berapa lama kami harus menunggu? 5 tahun? 10? Kamu kira keluarga kami mau menyaksikan Putri hidup susah, menumpang di kontrakan sempit sambil makan mie instan?" Ibuku menyela, nadanya dingin namun sopan. "Putri, nak, bagaimana pendapatmu? Kamu tidak keberatan dengan semua ini?" Semua mata beralih padaku. Suasana terasa seperti jarum yang menekan kulitku. Aku bisa merasakan dinginnya tangan ibu di punggungku, pelan namun mendesak. Sebuah tekanan yang memintaku untuk berkata tidak. Aku menoleh pada Surya. Pria itu menatapku, tatapannya tak menuntut, tak mendesak. Hanya memberi pilihan. Ada sesuatu dalam matanya yang membuatku ingin tahu lebih dalam tentang dunia yang mungkin ada di luar tembok rumah ini. Aku menegakkan punggungku, menarik napas dalam-dalam, lalu bicara. "Saya tidak keberatan, Bu." Kalimat itu jatuh seperti batu ke permukaan air yang tenang, menghancurkan semuanya. Ayah langsung menghentakkan kakinya ke lantai, membuat semua orang tersentak. Ibuku membelalakan mata seperti tak percaya. Kakakku mengumpat pelan, mengepalkan tangan. Tapi aku tetap menatap Surya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti memilih sesuatu untuk diriku sendiri. Malam itu, setelah para tamu pulang dan lamaran, dianggap resmi meskipun dengan enggan oleh ayahku berdiri di balkon kamar, menatap langit kota yang gelap. Lampu-lampu gedung jauh di sana berkedip seperti bintang yang kehilangan cahayanya. Ketukan pelan terdengar di pintu kamar. Aku menoleh dan Surya berdiri di ambang pintu, masih dengan kemeja putihnya. "Boleh bicara sebentar?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia berjalan pelan, berhenti beberapa langkah dariku. "Terima kasih," katanya tiba-tiba. "Aku tahu ini keputusan sulit." Aku tersenyum tipis. "Aku juga tidak tahu kenapa aku menerima lamaranmu." Surya ikut tersenyum, ada rasa sabar di sana. "Nanti kamu akan tahu." Aku menatapnya, mencoba mencari tahu siapa dia sebenarnya. Tapi malam itu aku hanya tahu satu hal, hidupku baru saja berubah. Dan entah itu awal dari kebahagiaan, atau justru awal dari luka yang panjang. Hari pernikahanku tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Tidak ada gegap gempita seperti pesta pernikahan kakakku, Putra, yang digelar di hotel mewah dengan ribuan tamu undangan dan liputan media.
Tidak ada gaun rancangan desainer ternama atau undangan yang dicetak dengan tinta emas. Pernikahanku dengan Surya berlangsung sederhana, hampir sunyi, dan terasa asing. Aku berdiri di depan cermin mengenakan kebaya putih gading sederhana. Tidak ada mahkota berlian seperti yang ibuku kenakan saat menikah dulu. Hanya hiasan melati di sanggulku yang perlahan mengeluarkan aroma samar. Kutarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan degup jantung yang terasa tidak wajar. Di balik pintu, ku dengar suara ibuku berbicara dengan sinis. "Semoga kau sadar secepatnya, Putri," katanya, suaranya cukup lantang untuk ku dengar. Karena ini hanya akan menjadi aib. Aku menutup mata sejenak, tak ada pelukan hangat dari ibu, tak ada tepukan lembut di punggung dari ayah yang memberiku restu. Hanya tatapan dingin dari mereka sejak pagi tadi. Bagiku, ini bukan pernikahan, ini semacam pengasingan. Acara akad nikah berlangsung di halaman belakang rumah, sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa kerabat yang tidak bisa menolak undangan ayah. Sebagian besar mereka datang dengan tatapan iba, seolah aku adalah gadis malang yang terjebak dalam kesalahan besar. Surya duduk di depan penghulu, wajahnya kaku. Ia mengenakan jas hitam yang kebesaran sedikit, mungkin dipinjam, atau hanya satu-satunya yang ia punya. Namun dari semua yang hadir, hanya dialah yang tampak tenang. Matanya lurus, nadanya mantap saat mengucap ijab kabul. "Saya terima nikahnya Putri Anindya Larasati binti Darmawan Adiputra dengan mas kawin tersebut tunai." Kata-katanya sederhana, namun bagiku terdengar berat, seolah ada beban yang ia pikul sendirian. Setelah doa diucapkan, aku menatap tangan Surya yang mendekat untuk menjabat tanganku. Tangannya hangat, tetapi genggamannya terasa ragu. Mata kami bertemu sesaat, dan untuk pertama kalinya aku merasa Surya begitu jauh, walau hanya sejengkal di depanku. Pesta kecil berlangsung seadanya. Beberapa tamu memberi selamat sambil berbisik-bisik, dan aku bisa menebak apa yang mereka katakan. Sayang sekali, padahal putri cantik dan terpelajar. Dulu, siapa yang tak mau jadi menantu Pak Darmawan? Sekarang, malah menikah dengan orang biasa. Aku hanya tersenyum kaku. Kakakku, Putra, bahkan tak sudi menghampiriku setelah akad. Ibuku menghilang di balik tamu, hanya sesekali melirikku dari kejauhan, seperti tak ingin ada yang tahu bahwa pengantin wanita hari ini adalah anaknya. Surya berdiri di sampingku, namun ia nyaris tak bicara. Ia hanya menjawab seperlunya jika ada yang bertanya. Tak ada genggaman tangan, tak ada tatapan hangat seperti pengantin baru lainnya. Ia menjaga jarak, seolah kami adalah dua orang asing yang dipaksa berdiri berdampingan. Saat seseorang dari pihak Surya aku tak tahu siapa, mungkin sahabatnya mencoba mencairkan suasana, aku mendengar percakapan itu. "Sir, senyum dikit bro, masa pengantin cowok mukanya kayak patung begini?" ujar pria itu sambil menepuk pundaknya. Surya hanya tersenyum tipis. "Maaf, aku nggak biasa begini." Pria itu tertawa kecil, tapi aku menangkap nada lain dari jawaban Surya. Sesuatu yang membuat hatiku tidak nyaman. Malamnya setelah semua tamu pulang, kami memasuki kamar pengantin yang sudah dihias seadanya. Kamar itu terasa asing, walau tetap megah dengan lampu gantung dan ranjang besar berhias tirai putih. Aku berdiri canggung di dekat meja rias, sementara Surya duduk di tepi ranjang, membuka sepatu dengan pelan. Hening, hanya suara jarum jam yang berdetak pelan. Aku memberanikan diri bertanya, "Kamu, kenapa diam saja dari tadi?" Surya tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai, seolah mencari kata yang tepat. Lalu, akhirnya ia berkata, "Maaf," aku mengernyit. "Maaf? Untuk apa?" Ia menarik napas panjang. "Untuk semuanya." "Untuk semuanya, Surya, kamu yang datang melamarku. Kamu yang meyakinkan aku. Sekarang kamu duduk di sana, seperti menyesal sudah menikah denganku." Surya memandangku dengan sorot mata yang sulit kutebak. "Aku gak menyesal, Putri. Aku cuma belum siap." "Belum siap?" Aku mengulang pelan, nyaris seperti gumaman. "Belum siap untuk apa?" Surya mengusap wajahnya. Ada lelah di sana.
Ada beban yang entah apa. Untuk semua ini, katanya pelan, pernikahan kita bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku tersenyum pahit. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kubayangkan, Surya. Aku hanya berharap ada seseorang yang mau menerimaku bukan karena keluargaku. Aku kira itu kamu. Surya menatapku lama. Aku ingin putri, tapi aku punya alasan kenapa aku seperti ini. Aku menahan napas, menunggu ia melanjutkan. Tapi ia hanya diam, seolah menimbang-nimbang apakah aku pantas tahu atau tidak. Apa alasannya? Desaku. Ia berdiri pelan berjalan mendekat. Tapi bukan untuk menyentuhku. Ia malah berdiri di depan jendela menatap keluar ke arah lampu kota yang redup. Aku menikahimu bukan hanya karena cinta, katanya akhirnya. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Ada alasan kenapa aku harus ada di sini. Hatiku mencelos. Kata-katanya menggantung di udara dan aku tak tahu harus merasakan apa. Kekecewaan, kemarahan, atau justru penasaran. Apa maksudmu? Tanyaku, suaraku bergetar. Surya tak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela seperti mencari jawaban di tempat lain. Malam itu aku tidur di sisi ranjang besar membelakangi Surya. Aku menatap dinding sementara hatiku penuh pertanyaan yang tak terjawab. Dan di sanalah aku sadar, pernikahan ini bukanlah akhir bahagia seperti dongeng masa kecilku. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Malam pertama berlalu tanpa pelukan hangat, tanpa bisikan janji manis seperti yang sering kuceritakan dalam khayalan masa kecilku. Aku dan Surya berbaring di ranjang yang sama, namun serasa dua dunia yang tak saling bersentuhan. Ia membelakangiku sepanjang malam. Nafasnya teratur, entah karena benar-benar tidur atau hanya berpura-pura. Aku terjaga lama, menatap langit-langit kamar, mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang kulalui. Pagi menjelang, cahaya matahari menyelinap masuk dari celah tirai jendela. Aku membuka mata yang terasa berat, karena semalaman tak benar-benar lelap. Surya sudah tidak ada di ranjang. Mungkin ia sudah bangun lebih dulu, atau memang tak pernah benar-benar tidur di sampingku. Aku menarik napas panjang, lalu bangkit, membereskan ranjang seadanya sebelum keluar kamar. Rumah orang tua Surya sangat berbeda dengan rumah keluargaku. Dindingnya dari papan kayu yang sudah kusam, lantainya sebagian besar masih berupa ubin sederhana, dan sebagian lagi masih lantai semen yang sudah retak di sana-sini. Atap seng di dapur berisik diterpa angin pagi. Suara ayam peliharaan tetangga dan anak-anak kecil bermain di luar menjadi latar belakang pagi itu. Aku berjalan pelan melewati ruang tengah yang sempit. Di situ, ibu mertuaku, Bu Lastri, sudah duduk bersila di atas tikar anyaman. Wajahnya tegas, keriput-keriput halus di sekitar matanya tampak lebih jelas dalam cahaya pagi. Ia mengenakan daster bermotif bunga yang warnanya sudah pudar. Putri, panggilnya singkat, tanpa senyum. Aku menelan ludah pelan. Iya, Bu. Bangun pagi itu kebiasaan baik, lanjutnya. Apalagi buat seorang istri. Aku hanya mengangguk, meskipun hatiku sedikit tercekat. Ini baru pagi pertama, pikirku. Mungkin semua akan membaik setelah ini. Tolong bantu ibu di dapur, perintahnya tanpa basa-basi. Aku mengikuti langkahnya ke dapur. Dapur itu kecil, dindingnya berjelaga, dan aroma kayu bakar bercampur dengan bau bawang goreng menguar dari sudut ruangan. Di atas meja kayu panjang, sudah ada beberapa bahan makanan, sayur mayur, beras dalam tampah, serta ikan asin yang masih dibungkus koran. Cuci beras, siapkan air minum buat bapaknya Surya nanti, ujar Bu Lastri, lalu menyodorkan sebuah ember aluminium kecil. Kalau selesai, bersihkan halaman depan. Aku menerima ember itu tanpa protes. Tanganku, yang biasanya hanya memegang pena atau mengetik di laptop, kini harus mencuci beras di ember logam yang dingin. Aku mencuci beras dengan gerakan kaku, takut air tumpah. Rasanya aneh, tapi bagian dari hidup baruku, pikirku. Selesai mencuci beras, aku mengantar air minum ke ruang depan. Pak Wicak, ayah Surya, sedang duduk membaca koran lama. Ia mengangguk pelan ketika aku meletakkan gelas di hadapannya.
Terima kasih, Nduk, katanya ramah. Aku tersenyum tipis. Setidaknya ayah Surya bersikap hangat, pikirku. Hari-hari berikutnya, pola itu berulang. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, membersihkan rumah, menyapu halaman, mencuci piring, bahkan mencuci pakaian. Ibu mertuaku jarang bicara selain untuk memberi perintah. Tidak ada waktu bersantai, tidak ada hari istirahat layaknya pengantin baru. Aku mencoba menerima semua itu sebagai bagian dari penyesuaian. Aku ingat pesan ibu dulu bahwa seorang istri harus patuh. Tapi semakin hari, aku merasa ada yang salah. Aku bukan hanya istri Surya. Aku seperti pembantu rumah tangga di rumah ini. Suatu siang ketika matahari terik menyengat, aku duduk di teras sambil mengipasi diri dengan sapu lidi. Tangan dan kakiku pegal setelah mencuci pakaian dengan tangan karena mesin cuci rusak sejak lama. Belum membasahi pelipisku, Bu Lasri keluar membawa keranjang berisi baju kotor lain. Ini juga, katanya, baju kerja Surya. Kalau nggak bersih, nanti dia malu di tempat kerja. Aku menerima keranjang itu. Bibirku ingin sekali bertanya, kenapa tidak kau cuci sendiri? Tapi suara itu hanya tertahan di tenggorokanku. Aku masuk kembali ke halaman belakang, mencuci lagi. Saat itu aku sadar, aku tidak hanya menjadi istri. Aku sudah menjadi tenaga kerja gratis di rumah ini. Malam harinya, Surya pulang dari bengkel tempat ia bekerja. Bajunya bau oli, tangannya penuh bekas luka kecil dari pekerjaan kasar seharian. Ia masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Aku mengikutinya perlahan, duduk di tepi ranjang. Surya panggilku pelan. Ia hanya menoleh singkat, membuka kancing kemejanya, lalu mengganti pakaian. Aku mau bicara, kataku, mencoba tetap tenang. Apa? Jawabnya datar. Aku menatap punggungnya yang membelakangiku. Kenapa ibumu memperlakukanku seperti pembantu? Aku nggak keberatan bantu di rumah, tapi ini seperti bukan rumahku. Surya terdiam beberapa saat, lalu pelan-pelan duduk di kursi kayu di sudut kamar. Putri, katanya pelan, ini memang bukan rumahmu. Aku menahan napas. Kata-katanya menyakitkan. Apa maksudmu? Ia menatapku, matanya sayu karena lelah. Kamu terbiasa dengan rumah besar, pembantu, fasilitas. Di sini nggak ada itu semua. Kamu harus mulai dari bawah. Aku menggigit bibir bawahku. Aku bisa belajar hidup sederhana, Surya. Aku bisa terima itu. Tapi aku bukan pembantu di rumah ini. Aku istrimu. Surya menghela napas panjang. Ibu nggak percaya kamu bisa jadi istri yang baik. Jadi dia mengujimu. Dan aku nggak bisa apa-apa sekarang. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan Surya, tapi aku terlalu lelah untuk mendesaknya malam itu. Aku di sini bukan untuk diuji, Surya, kataku pelan. Aku di sini untuk hidup bersamamu. Ia menatapku, lalu mengangguk pelan. Maaf, malam itu kami kembali tidur dalam diam. Aku memeluk diriku sendiri di sisi ranjang, bertanya-tanya, seberapa lama aku bisa bertahan di rumah ini? Hari-hari berikutnya, tugas-tugas makin berat. Aku bahkan mulai disuruh menjemur pakaian tetangga yang dititipkan untuk dicuci oleh ibu mertuaku. Aku bekerja seperti buruh harian tapi tanpa bayaran. Dan Surya, ia hanya diam. Mungkin karena lelah atau mungkin karena tak mau melawan. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu aku harus mencari tahu alasan sebenarnya Surya bersikap seperti ini. Karena aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemiskinan dan kesulitan hidup, dan aku akan menemukannya. Hari-hari di rumah ini semakin membuatku merasa asing, seolah aku hanya sekedar bayangan di sudut rumah yang tidak dihiraukan. Aku tak lagi menghitung hari sejak aku resmi menjadi istri Surya. Semua terasa seperti lorong panjang yang gelap, tanpa tahu kapan berakhir. Bukan hanya ibu mertuaku yang harus kulayani. Kini aku juga harus mengurus adik-adik Surya. Ada 3 dari mereka yang masih tinggal di rumah ini. Sinta, adik perempuan Surya yang duduk di bangku SMA, selalu bersikap cuek padaku. Ia sering menyuruhku mengambilkan seragam sekolahnya yang digantung di tali jemuran, padahal aku sedang sibuk membersihkan dapur.
Rizal, adik laki-laki Surya yang baru lulus SMP, hampir setiap hari minta dibuatkan kopi panas 2 kali sehari, dan jika terlambat, ia akan menggedor meja makan keras-keras. Lalu ada Nina, si bungsu, baru berusia 8 tahun. Setidaknya Nina sering menatapku dengan polos, meski tak banyak bicara. Kadang, ia mengikutiku saat aku mencuci pakaian di belakang rumah. Diam-diam, aku merasa sedikit ditemani. Pagi itu, setelah selesai menyiapkan sarapan untuk semua orang, aku duduk di sudut dapur sambil meminum teh tawar yang sudah dingin. Tanganku kasar, kuku-kuku jariku retak karena sering terendam deterjen. Rambutku kusut terikat asal-asalan. Baju yang kupakai masih daster lama yang kubawa dari rumah orang tuaku. Bu Lastri tiba-tiba muncul dari arah ruang tamu. "Putri, kenapa masih duduk di situ?" tegurnya tajam. Aku segera meletakkan gelas. "Maaf Bu, Rizal butuh seragamnya disetrika sekarang. Sinta belum bawa bekal sekolah." Cepat, aku berdiri menahan letih. Tubuhku sakit semua. Tapi aku anggukan kepala tanpa banyak kata. Tak ada ruang untuk membantah di rumah ini. Menjelang siang, setelah pekerjaan pagi selesai, aku baru sempat duduk sebentar di kamar. Surya belum pulang dari bengkel. Biasanya dia baru kembali sore hari dengan wajah letih dan diam. Aku rindu mendengar suaranya menyapaku seperti dulu. Saat kami masih berbicara di warung kopi, saat dia bercerita tentang mimpinya membangun usaha sendiri. Tapi sekarang, Surya terasa seperti sosok yang tak terjangkau. Ia berbicara hanya seperlunya. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah dia menyesali pernikahan kami? Malam itu, saat aku selesai mencuci piring, Sinta tiba-tiba muncul di dapur. "Kak, setrikain roku buat besok," katanya sambil melemparkan seragam ke pangkuanku. Aku menatapnya ingin menolak, tapi bibirku keluh. Aku hanya mengangguk pelan. "Cepat ya, aku mau keluar sama teman-teman." Lanjutnya, "Sudah malam, Sin, besok sekolah," kataku pelan. Dia menatapku dengan sinis. "Kamu bukan siapa-siapaku buat ngatur-ngatur." Seketika itu hatiku mencelos. Aku menunduk, menerima saja perintah itu, lalu berjalan ke kamar sambil membawa pakaiannya. Di kamar, aku duduk di sudut, menatap setrika yang sudah panas. Aku mulai menyetrika pelan-pelan sambil menghela napas. Wajahku terasa panas, tapi bukan karena uap setrika. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku mulai bertanya, apakah aku hanya seorang pembantu di rumah ini? Beberapa hari berikutnya, pekerjaan makin bertambah. Aku bukan cuma mengurus rumah, tapi juga mulai diminta menjaga warung kecil di depan rumah saat ibu mertuaku ke pasar. Kadang aku disuruh bangun lebih pagi karena harus ke pasar menggantikan beliau. Suatu malam, aku mengumpulkan keberanian untuk bicara pada Surya. Ia duduk di kursi kayu, menekuni buku catatan kecilnya. Aku tak tahu apa isinya. "Surya," panggilku pelan. Ia mengangkat kepala, menatapku sebentar. "Ada apa?" Aku capek. Ia diam. "Aku bukan gak mau kerja, Surya, tapi aku capek. Aku di rumah ini seperti pembantu." Surya meletakkan buku catatannya. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tahu. Kalau kamu tahu, kenapa kamu diam saja?" Suaraku bergetar, nyaris pecah. Ia menatapku lama, matanya lelah. Ada sesuatu di sana yang tak ku kenal. "Aku gak bisa buat apa-apa sekarang, Putri." "Kamu bisa. Kamu suamiku," kataku pelan. "Aku datang ke sini untuk jadi istri, bukan pembantu buat keluargamu." Ia menggeleng pelan. "Kalau aku lawan mereka, aku takut semua makin kacau." "Apa maksudmu?" Aku mendesak. Ia terdiam lama. Lalu, seperti berat, ia bicara lagi. "Aku janji, Putri, gak lama lagi semua berubah." Aku menghela napas panjang. "Berapa lama, Surya? Sampai aku lupa siapa diriku sendiri?" Ia tak menjawab, hanya diam. Dan aku makin merasa sendirian. Sampai suatu malam, aku melihat Surya keluar diam-diam dari kamar. Jam menunjukkan pukul 11. Aku penasaran. Pelan-pelan, aku mengikuti langkahnya dari kejauhan. Ia berjalan menuju gudang kecil di belakang rumah, membawa sesuatu di tangannya.
Kunci berderit pelan saat ia membuka pintu gudang itu. Aku menahan napas di balik pohon pisang, menunggu apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya disimpan Surya di balik pintu terkunci itu, dan kenapa setiap malam ia selalu ke sana. Disitulah aku sadar, di balik semua kesunyian dan jarak Surya, ada rahasia besar yang belum kuungkap, dan aku harus tahu. Aku berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di sudut kamar kami. Pantulan diriku tampak asing. Mata yang dulu selalu berbinar kini redup dan sembab, pipiku lebih tirus, kulitku kusam, dan rambutku sering kusut terikat seadanya. Aku nyaris tak mengenali siapa yang sedang menatap balik dari balik kaca itu. Siapa aku sekarang? Aku putri yang dulu adalah gadis yang punya mimpi sederhana. Menjadi istri yang dicintai, hidup dalam rumah yang penuh tawa, dan membangun keluarga kecil yang hangat. Tapi kini, aku seperti bayangan yang terjebak di rumah ini, tenggelam dalam rutinitas melayani tanpa penghargaan. Aku bukan hanya istri Surya. Aku merasa seperti pelayan keluarga ini, bahkan mungkin lebih rendah dari itu. Suatu sore, setelah selesai mencuci pakaian di belakang rumah, aku duduk di batu besar di dekat sumur tua. Tanganku kasar, lecet, perih. Aku menatap telapak tangan yang dulu halus, dulu sering diraih oleh Surya saat kami berjalan berdua di masa-masa pendekatan dulu. Sekarang, ia bahkan jarang menyentuhku. Nina, adik bungsu Surya, menghampiriku dengan boneka lusuh di pelukannya. "Kak Putri capek ya?" tanyanya dengan suara kecil. Aku tersenyum, walau rasanya getir. "Iya, sedikit." Dia duduk di sampingku, diam-diam menyandarkan kepala mungilnya di lenganku. Sekilas, ada hangat yang merayap di dadaku. Setidaknya masih ada satu yang melihatku sebagai manusia di rumah ini. Malam itu, aku kembali mencoba bicara dengan Surya. Aku menunggunya pulang dari bengkel, menyiapkan makan malamnya seperti biasa. Ia makan dengan diam, suapan cepat tanpa suara, lalu cuci tangan, lalu duduk lagi di kursi kayu itu, menunduk menatap buku catatannya. Aku mendekat. "Surya," panggilku pelan. Ia mengangkat kepala, menatap tanpa ekspresi. "Apa?" "Aku mau bicara," kataku, duduk di lantai di hadapannya. Ia menutup bukunya, meletakkannya di meja. "Bicaralah." Aku menarik napas panjang. Aku mulai kehilangan diriku sendiri di rumah ini. Ia diam. "Setiap hari aku kerja, ngurus rumah, ngurus adik-adikmu, bantu warung, bahkan nyuci baju tetangga. Aku nggak punya waktu buat diriku sendiri, Surya. Aku merasa gak ada yang lihat aku sebagai istrimu." Surya tetap diam. "Dan kamu juga diam. Kamu bahkan gak pernah nanya aku capek atau enggak," lanjutku. Suaraku mulai bergetar. "Apa kamu benar-benar gak peduli?" Ia menghela napas pelan, lalu berkata tanpa emosi, "Keluarga adalah tanggung jawab kita bersama." Aku menatapnya, mencari seberkas rasa bersalah di matanya, tapi nihil. "Tanggung jawab, aku tahu. Tapi aku, istrimu Surya, bukan pembantu mereka." Ia mengusap wajahnya, lalu bersandar di kursi. "Putri, ini hidup kita sekarang. Kalau kamu gak kuat, ya..." Aku gak tahu harus bilang apa. Dadaku seperti ditusuk. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada semua tatapan sinis ibu mertuaku. "Kenapa kamu berubah seperti ini, Surya?" tanyaku lirih. Ia tak menjawab. "Dulu, kamu selalu bilang ingin bahagiain aku. Kamu yang ngajak nikah cepat-cepat. Tapi setelah aku di sini, kamu malah lepas tangan." Masih tak ada jawaban. Aku berdiri, menatapnya lama. "Apa ini semua karena kamu butuh aku buat ngebantu keluarga kamu? Aku ini istri atau cuma alat buat ngeringanin beban kalian?" Surya menghela napas. "Kamu mikir apa aja terserah, Putri. Aku gak punya pilihan lain selain begini." Aku ingin membentaknya, ingin memaksanya bicara. Tapi aku tahu saat ini Surya takkan mengatakannya. Malam itu aku tidur di lantai. Ranjang terasa terlalu dingin untuk kutiduri bersama seseorang yang rasanya semakin jauh. Aku menangis tanpa suara, air mata menetes membasahi bantal lusuh di bawah pipiku. Ya Allah,
bisikku lirih. Aku berdoa, walau rasanya seperti berbicara sendiri. Aku merindukan rumah, merindukan ayah dan ibu. Tapi aku terlalu malu untuk pulang. Mereka pasti berpikir aku hidup bahagia di sini. Apa aku segegabah itu menikah dengan seseorang yang tak ku kenal sepenuhnya? Hari-hari berikutnya, aku mulai merasa mati rasa. Tubuhku bekerja seperti biasa, tapi jiwaku entah di mana. Bahkan, ketika Bu Lasri membentakku karena lupa mengisi galon air, aku hanya diam. Ketika Sinta melempar handuk basah ke lantai dan menyuruhku memungutnya, aku lakukan tanpa berpikir. Tapi, di balik semua itu, ada bagian kecil dalam diriku yang masih melawan. Bara kecil yang belum padam. Aku mulai memperhatikan Surya lebih saksama. Malam-malam ketika ia keluar diam-diam, aku tandai jam-jamnya. Aku mulai menebak-nebak apa isi gudang kecil di belakang rumah itu. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat Surya seperti membawa beban berat. Dan mungkin jawabannya ada di balik pintu itu. Suatu malam, setelah semua orang tidur, aku memberanikan diri keluar dari kamar. Kakiku melangkah pelan di lantai kayu yang berderit pelan. Aku menahan napas setiap kali kayu berbunyi. Aku menuju gudang di belakang rumah. Pintu itu terkunci, tapi aku tahu Surya menyimpan kuncinya di laci meja kerjanya. Jantungku berdebar kencang. Aku kembali ke kamar, membuka laci, dan menemukan kunci tua dengan gantungan kain hitam. Tanganku gemetar saat memegangnya. Malam ini, gumamku pada diri sendiri. Aku harus tahu, aku menuju gudang itu lagi. Kunci berputar pelan. Pintu itu membuka perlahan dan apa yang kulihat di dalam sana membuatku tercekak. Pagi itu berbeda dari biasanya. Setelah hampir 3 bulan aku berkutat di dalam rumah ini, ibu mertuaku tiba-tiba menyuruhku pergi ke pasar untuk belanja sendiri. Biasanya, dia yang selalu mengatur semua, bahkan mengawasi jenis bawang yang harus kubeli. Tapi hari itu, entah kenapa, beliau menyuruhku berangkat sendiri. Aku berjalan ke pasar dengan langkah pelan. Matahari sudah meninggi, udara panas menusuk kulitku. Tanganku mencengkeram erat tas belanja kain yang kubawa dari rumah. Di sepanjang perjalanan, pikiranku melayang-layang seperti perahu yang kehilangan arah. Sesampainya di pasar, aku segera menuju kios sayur langganan Bu Lastri. Aku mulai memilih cabai dan tomat sambil menunduk. Tapi tiba-tiba, sebuah suara familiar memanggilku dari kejauhan. Putri, aku mendongak dan di hadapanku berdiri seorang perempuan berkerudung pastel dengan senyum lebar di wajahnya. Mata bulatnya menatapku penuh rasa kangen. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenali siapa dia. Dina, ucapku nyaris tak percaya. Dina, sahabat SMA ku yang dulu selalu jadi tempatku berbagi cerita, kini berdiri di hadapanku. Wajahnya lebih dewasa, tapi tetap hangat seperti dulu. Kami berpelukan sebentar, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar senang bertemu seseorang. Astaga, kamu kemana aja, Put? Kok nggak ada kabar? Tanyanya. Aku menikah, jawabku pelan. Dina menatapku lebih dekat, mengamati wajahku. Kamu kelihatan beda, katanya hati-hati. Aku tersenyum kaku. Iya, beda. Kami memutuskan duduk sebentar di warung kopi kecil dekat pasar setelah belanja selesai. Aku jarang sekali keluar rumah, jadi momen ini terasa seperti napas baru. Dina memesankan 2 gelas es jeruk untuk kami. Gimana kabarnya? Kok tiba-tiba nikah? Sama siapa? Tanya Dina, matanya berbinar penasaran. Aku menarik napas dalam, kemudian bercerita perlahan. Tentang Surya, tentang pernikahan yang terburu-buru, tentang harapanku yang hancur pelan-pelan setelah masuk ke rumah itu. Aku ceritakan semua tentang ibu mertuaku, tentang adik-adiknya, tentang malam-malam sepi bersama Surya yang lebih banyak diam daripada bicara. Saat aku bicara, wajah Dina berubah, tatapannya makin dalam. Dan akhirnya, setelah aku selesai, dia meletakkan gelasnya di meja, menatapku lurus-lurus. Putri, kamu sadar gak sih? Kamu lagi dimanfaatin? Ucapnya pelan tapi tegas. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Dimanfaatin? Ulangku lirih. Iya,
Dina mengangguk. Mereka butuh kamu buat ngeringanin beban mereka. Mereka nggak lihat kamu sebagai istri, Put. Mereka lihat kamu sebagai alat. Tapi Surya, dia juga kerja keras di bengkel, kataku, berusaha membela meskipun suaraku goyah. Surya diem aja waktu kamu disuruh ngelakuin semua kerjaan rumah. Dia nggak pernah belain kamu kan? Aku menunduk. Tanganku mencengkeram kain tas belanja, jemariku gemetar. Putri, lanjut Dina pelan. Ini hidup kamu. Kamu berhak bahagia. Kamu gak harus tahanin semua ini cuma karena udah menikah. Aku menghembuskan napas berat. Air mata menggenang di pelupuk mataku, tapi aku tahan sekuat tenaga. Kalau aku pergi, aku malu sama orang tua. Kataku nyaris berbisik. Dina menggenggam tanganku. Orang tua kamu pasti lebih sakit hati lihat kamu disiksa kayak gini. Percaya sama aku. Jangan tunggu sampai kamu kehilangan semua harga diri kamu. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh suara Dina. Kata-katanya bergema di telingaku berulang-ulang. Kamu sedang dimanfaatkan. Ini hidup kamu. Di dapur, aku kembali masak seperti biasa. Tapi rasa di hatiku sudah berbeda. Ada sesuatu yang bangkit. Sebuah tanya yang belum pernah kupikirkan serius. Apa aku benar-benar ingin begini selamanya? Surya pulang lebih malam dari biasanya. Ia seperti biasa meletakkan tasnya dan masuk ke kamar tanpa bicara banyak. Aku menatap punggungnya. Surya, panggilku pelan. Ia menoleh menatapku datar. Besok aku mau pulang ke rumah orang tuaku, ucapku tenang. Matanya menyipit. Ada kekhawatiran di sana. Ngapain? Tanyanya. Aku mau ketemu mereka. Aku butuh waktu buat mikir. Ia menghela napas berat. Lama ia diam. Lalu pelan-pelan ia mengangguk. Terserah kamu. Aku tak percaya ia semudah itu membiarkan aku pergi. Walau hanya sementara. Tapi aku tahu ini langkah pertama yang harus kulakukan. Aku menatap langit-langit kamar malam itu lebih tenang. Besok aku akan pulang. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Dan aku ingin tahu siapa sebenarnya Surya dan apa yang ia sembunyikan di balik semua kebisuannya. Malam itu udara terasa berat. Langit mendung seperti mencerminkan isi hatiku. Setelah sekian lama menahan semua pertanyaan, akhirnya aku memutuskan malam ini harus ada jawaban. Bukan setengah hati, bukan basa-basi. Aku ingin tahu, sekalipun mungkin jawabannya akan mengiris hati. Surya baru saja selesai makan malam. Ia duduk di kursi kayu di teras rumah, menatap kosong ke jalanan yang sepi. Tangannya sibuk memainkan rokok yang belum dinyalakan. Ada kerutan lelah di wajahnya, tapi hatiku sudah terlalu sesak untuk peduli. Aku berdiri di depan pintu, mengamatinya dalam diam. Beberapa saat sebelum akhirnya melangkah keluar. Surya panggilku pelan. Ia menoleh, sekilas saja sebelum kembali menatap ke depan. Kita harus bicara, lanjutku. Kali ini suaraku lebih tegas. Ia diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran yang begitu keras di dada. Lalu aku duduk di kursi sebelahnya, menjaga jarak. Aku nggak mau berputar, kataku pelan tapi mantap. Kenapa kamu menikahiku, Surya? Dia tak langsung menjawab. Tangannya masih memainkan rokok itu, bibirnya terkatup rapat seolah sedang memilih-milih kata. Aku menatapnya, menunggu. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya berbicara. Karena ibu butuh seseorang untuk membantu. Aku membeku. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Suara jangkrik di kejauhan, suara dedaunan yang tersapu angin, semuanya lenyap begitu saja. Apa maksudmu? Tanyaku pelan meski aku sudah tahu jawabannya. Ia masih tak menoleh. Keluarga kami kesulitan, warung butuh bantuan, rumah berantakan, adik-adik masih kecil. Ibu gak kuat lagi ngurus semuanya sendiri. Aku menatapnya lekat-lekat. Ada rasa asing dalam diriku. Lelaki yang duduk di depanku ini, orang yang dulu kukira mencintaiku, kini seperti orang asing. Dan aku, tanyaku, aku di mana Surya? Di matamu? Ia akhirnya menoleh. Wajahnya datar seperti sedang bicara soal cuaca. Kamu perempuan yang paling mungkin nerima keadaan keluarga kami.
Kamu gak banyak nuntut, kamu sabar, itu aja. Dadaku serasa diremas keras, mataku panas. Jadi aku cuma pilihan karena aku gampang. Suaraku bergetar. Surya mengangkat bahu. Aku gak bilang gampang, aku pikir kamu kuat. Kuat? Aku menahan isak yang ingin pecah. Kuat untuk dipekerjakan dari pagi sampai malam. Kuat untuk dicuekin sama suaminya sendiri. Kuat untuk diperlakukan kayak pembantu. Ia menghela napas seolah lelah dengan pembicaraan ini. Putri, aku gak punya banyak pilihan waktu itu. Aku berdiri mendadak, kursi kayu berderit keras. Tapi aku punya, Surya. Aku punya pilihan untuk bahagia. Dan kamu ngambil itu dariku tanpa pikir panjang. Surya hanya diam. Tatapannya kosong, jauh dari rasa bersalah yang kuharap ada di sana. Kenapa nggak jujur dari awal? Suaraku makin meninggi. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa kamu pura-pura mau bahagiain aku waktu datang melamar? Kenapa kamu bilang semua omong kosong itu? Ia menatapku, sorot matanya aneh. Aku pikir, lama-lama kamu bakal terbiasa. Aku melangkah mundur, seolah kata-katanya baru saja menamparku berkali-kali. Aku bukan barang, Surya, bisikku getir. Aku perempuan, aku punya hati, aku pengen dicintai, dihargai. Malam itu, aku tidur di lantai ruang tamu. Aku gak sanggup masuk kamar yang dindingnya penuh kenangan bohong itu. Aku terpejam, tapi mataku terasa panas. Pikiranku kacau. Kamu adalah pilihan terbaik. Kalimat itu terus mengiang di telingaku. Bukan karena aku dicintai, bukan karena aku diinginkan, tapi karena aku pilihan terbaik untuk jadi pelayan. Tanganku mengepal. Ada sesuatu yang bangkit dalam diriku malam itu. Aku gak mau jadi korban selamanya. Aku gak mau anak-anakku nanti melihat ibunya diremehkan. Aku harus bertindak. Aku harus bangkit. Pagi harinya aku berdiri di depan cermin. Wajahku sembab, tapi ada kilatan tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya di sana. Aku mengemasi beberapa baju ke dalam tas kecil. Mau kemana? Suara Surya terdengar dari belakangku. Aku tak menoleh. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Ia diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau pergi jangan kembali." Aku mengangguk pelan, meskipun hati terasa perih. Baik. Aku melangkah keluar rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkahku terasa berat, tapi anehnya, dadaku jauh lebih ringan dari sebelumnya. Aku berjalan menuju halte menunggu angkutan desa sambil menatap langit yang mulai cerah. Mungkin aku terluka, mungkin aku kecewa, tapi aku hidup. Dan selama aku masih hidup, aku akan berjuang untuk bahagia. Aku duduk di atas kasur tipis di kamar lamaku di rumah orang tua. Dinding-dinding kamar itu masih sama seperti dulu. Masih ada lukisan bunga yang kulukis saat SMP dan foto-foto masa sekolah menempel di sudut. Tapi yang berbeda adalah aku. Aku bukan lagi putri yang dulu. Sudah 3 hari aku di sini, mencoba menenangkan diri, tapi hatiku semakin gelisah. Aku berdiri di depan jendela, menatap pohon mangga di halaman belakang yang sedang berbuah lebat. Dulu setiap sore aku selalu duduk di sana, membaca buku, atau sekadar menulis diari tentang impian masa depanku. Impian menjadi istri yang dicintai, ibu yang bahagia, wanita yang berarti. Tapi sekarang, aku bahkan merasa seperti orang asing di hidupku sendiri. Ibu mengetuk pintu pelan siang itu. "Putri, Bapak nunggu di ruang tamu." Aku menarik napas, membenahi jilbabku, lalu keluar dari kamar. Di ruang tamu, Bapak duduk dengan wajah serius. Tangannya memegang gelas teh yang sudah setengah habis. Ia menatapku begitu aku duduk di hadapannya. "Bapak mau dengar ceritamu sendiri?" katanya tanpa basa-basi. Aku menunduk. Aku sudah gak tahan di sana, Pak. Karena Surya, dia gak mencintaiku. Dia cuma butuh aku buat bantu ibunya. Aku disuruh kerja dari pagi sampai malam. Masak, bersihin rumah, urusin adik-adiknya. Aku gak lebih dari pembantu di sana. Bapak menghela napas panjang. Ibu duduk di sampingnya, menggenggam tangan Bapak pelan.
Lalu kamu mau apa sekarang? Tanya Bapak, suaranya tenang tapi tajam. Aku nggak tahu, suaraku lirih. Kadang aku mikir mungkin ini bagian dari jadi istri. Tapi aku juga ngerasa nggak adil. Kamu masih sayang sama Surya? Pertanyaan itu seperti anak panah yang menghujam dadaku. Aku menatap lantai. Masih, tapi aku nggak yakin dia pernah sayang sama aku. Bapak diam lama, wajahnya terlihat lebih tua dari yang aku ingat. Kamu anak Bapak nggak mau lihat kamu dihina. Tapi pilihan tetap di tanganmu, Putri. Kalau kamu mau balik ke rumah itu, kamu harus siap dengan risiko. Kalau kamu mau cerai, Bapak akan dampingi kamu. Mataku panas. Aku merasa seperti anak kecil lagi, dilindungi oleh ayahku. Tapi, rasa bersalah juga mencengkeram hati. Aku ingat janji pernikahan kami, dan bagaimana aku sempat merasa seperti pahlawan saat pertama kali masuk ke rumah Surya. Berpikir aku bisa menjadi bagian dari mereka. Tapi semua itu sudah lewat. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku berjalan keluar kamar, berdiri di depan dapur, melihat lampu-lampu rumah tetangga yang mulai padam satu persatu. Dalam gelap itu, ingatan tentang Surya datang begitu saja. Aku ingat saat pertama kali dia datang melamarku. Wajahnya datar, tapi ada kerendahan hati di sikapnya. Aku pikir itu karena dia gugup, bukan karena dia sebenarnya tidak punya rasa apa-apa padaku. Saat itu, dia hanya berkata, aku nggak bisa janji kasih banyak, Putri. Tapi aku akan berusaha. Dan aku percaya. Aku pikir cinta akan tumbuh setelah menikah. Tapi ternyata hanya aku yang berusaha menumbuhkan cinta itu. Aku juga ingat malam pertama kami. Ia duduk di tepi ranjang. Seperti orang asing yang terjebak di ruangan yang salah. Tak ada sapaan hangat, tak ada genggaman tangan. Hanya hening yang memekakan telinga. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang tiba-tiba saja jatuh. Aku mencintai Surya. Tapi apakah cinta seperti ini layak dipertahankan? Pagi harinya, aku memutuskan pergi ke sawah tempat Bapak biasa bekerja. Aku ingin bicara lagi. Kali ini dengan lebih jelas. Bapak sedang duduk di saung, mengelap keringat di dahinya. Bapak, aku memulai. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Aku duduk di sebelahnya, menatap hamparan padi yang hijau. Aku mau pisah, Pak. Bapak diam sejenak, lalu mengangguk. Kamu yakin? Aku nggak bisa terus kayak gini. Aku pikir aku bisa tahan, tapi semakin aku diam, aku semakin hilang. Bapak menepuk pundakku, kalau itu keputusanmu Bapak dukung. Hidup kamu yang jalanin. Hatiku terasa lebih ringan, meski tetap ada rasa takut. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada di jalan yang benar. Malam harinya, Dina datang ke rumah. Dia mendekapku erat, dan seperti biasa, dia langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. Jadi, kamu udah mutusin? Tanyanya setelah kami duduk di ruang tamu. Iya, aku mau pisah. Dina mengangguk pelan. Aku bangga sama kamu, Put. Ini nggak gampang, tapi kamu nggak sendiri. Aku menatap sahabatku itu. Sosok yang selalu ada di saat aku nyaris tenggelam dalam kesendirian. Aku takut, Din, bisikku. Dina tersenyum lembut. Takut itu wajar. Yang penting kamu nggak berhenti jalan. Malam itu aku kembali menulis di buku harian lamaku. Tulisanku bergetar, tapi penuh keyakinan. Hari ini aku memilih diriku sendiri, bukan Surya, bukan ibu mertuaku, bukan siapa-siapa. Aku memilih Putri. Aku akan mulai lagi, dari awal. Aku nggak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan coba. Beberapa hari kemudian, aku mendatangi rumah Surya untuk bicara terakhir kali. Aku ingin semuanya jelas. Ia keluar rumah, menatapku dari beranda. Ada bayangan heran di wajahnya, seolah tak menyangka aku akan benar-benar datang. Aku mau kita cerai, ucapku pelan tapi tegas. Surya terdiam, lalu duduk di kursi kayu. Kamu yakin? Aku yakin. Ia menatapku lama, kemudian mengangguk. Tak ada penyesalan di matanya, hanya kelelahan yang selama ini aku lihat. Baik, katanya singkat. Aku menarik napas lega, walaupun hatiku sedikit perih. Aku berpaling dan berjalan pergi,
meninggalkan rumah itu. Tak lagi menoleh ke belakang. Aku duduk di depan cermin tua di kamar masa kecilku, menatap pantulan wajah yang rasanya asing bagiku sekarang. Mata sembab, kulit kusam, dan senyum yang sudah lama tak kutemui. Di balik semua itu, aku tahu ada seseorang yang ingin kembali bangkit. Seseorang yang ingin merasa hidup bukan hanya bertahan. Keputusan ini bukan hal kecil. Ini bukan tentang siapa salah dan siapa benar. Ini tentang bagaimana aku harus memilih antara terus bertahan dalam hubungan yang membuatku kehilangan harga diri atau pergi dan memulai lagi dari nol. Aku pernah membayangkan rumah tangga itu tentang cinta, saling melengkapi, saling mendukung. Tapi kenyataannya, aku hanya berjalan sendirian, menyeret langkah berat tanpa teman sejati di sampingku. Meninggalkan Surya adalah keputusan yang berat. Bukan hanya karena aku masih menyimpan rasa meski kecil, tetapi karena aku juga takut. Takut menjadi wanita yang dicap gagal. Takut orang-orang akan mencibir. Takut tidak bisa berdiri sendiri. Tapi ketakutan itu tidak lebih besar daripada ketakutan kehilangan diriku sendiri. Pagi itu, aku duduk bersama bapak dan ibu di ruang makan. Makanan sederhana tersaji di meja, nasi hangat, tempe goreng, sambal, dan sayur bening. Aroma yang dulu kurindukan, sekarang terasa asing karena pikiranku terus berputar. Putri, suara ibu pelan, tapi menghangatkan. Kamu yakin dengan keputusan ini? Aku mengangguk perlahan. Aku harus, Bu. Kalau aku tetap di sana, aku nggak akan jadi siapa-siapa. Aku cuma akan makin hilang. Ibu menarik napas panjang. Ia mengelus punggung tanganku, seperti yang selalu ia lakukan waktu aku kecil dan takut tidur sendiri. Kalau suatu hari kamu butuh tempat pulang, rumah ini selalu ada buat kamu. Katanya, mata ibu berkaca-kaca. Bapak tak banyak bicara, seperti biasa. Tapi ia meletakkan sendoknya dan menatapku. Jangan pernah takut karena sendirian. Kadang sendiri itu lebih baik daripada salah jalan. Kata-kata bapak menancap dalam. Aku mengangguk lagi, kali ini lebih yakin. Siang itu, aku mengemasi sisa barang-barangku yang masih ada di rumah Surya. Baju-bajuku, buku-buku yang dulu kubawa dengan harapan akan jadi bacaan di malam tenang kami yang ternyata tak pernah ada. Aku menemukan foto pernikahan kami, bingkai kayunya sedikit berdebu. Aku memandang foto itu lama, ada senyum di wajahku waktu itu. Senyum yang polos, penuh harapan. Dan Surya, dengan ekspresi datarnya. Aku lepaskan foto itu dari bingkainya, lalu melipatnya rapi. Bukan untuk dibuang, tapi untuk jadi pengingat bahwa aku pernah berjuang. Bahwa aku pernah percaya. Saat aku hendak beranjak, Surya berdiri di ambang pintu kamar. Kamu benar-benar mau pergi? Tanyanya datar. Aku tak menjawab langsung. Aku menatap matanya, mencari sesuatu yang mungkin dulu kusebut harapan. Tapi tak ada. Aku harus pergi. Jawabku akhirnya. Kamu gak mau coba lagi? Demi keluarga? Aku tersenyum kecil. Getir. Kita gak pernah jadi keluarga, Surya. Kamu cuma butuh pekerja, bukan istri. Ia diam. Tangan Surya mengepal, tapi ia tak berkata apa-apa lagi. Aku membawa tas ransel kecilku, lalu berjalan melewati ruang tamu, halaman depan, dan pintu pagar yang berderit pelan saat kubuka. Aku melangkah pergi, tak lagi menoleh ke belakang. Hari-hari berikutnya, aku kembali belajar menjadi putri yang dulu. Aku membantu ibu berjualan di warung kecil depan rumah. Aku ikut bapak ke sawah, belajar menanam padi, sesuatu yang dulu aku hindari karena takut kotor. Tapi sekarang aku merasa itu menyenangkan. Aku merasa bebas, namun di malam-malam sunyi, aku masih sering berpikir, apakah aku sudah membuat keputusan yang benar? Apakah aku terlalu egois meninggalkan pernikahan ini? Bagaimana kalau suatu hari aku menyesal? Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada diriku sendiri. Tapi setiap kali aku ingat bagaimana Surya menatapku dengan datarnya. Bagaimana ibu mertuaku memandangku seolah aku tak lebih dari alat bantu. Aku tahu jawabannya. Aku tidak salah memilih. Suatu sore,
Aku duduk di beranda sambil menulis di buku harian. Angin sore mengibaskan ujung jilbabku. Aku menulis dengan tenang. Aku memutuskan untuk mencintai diriku sendiri dulu. Mungkin suatu hari ada seseorang yang benar-benar mencintaiku karena aku, bukan karena manfaatku. Tapi jika tidak pun, aku tidak apa-apa. Aku sudah cukup dengan diriku sendiri. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu tulus. Dina datang sore itu. Ia membawakan beberapa brosur pelatihan keterampilan dari kota. Put, ini ada pelatihan tata boga sama keterampilan menjahit. Gratis buat ibu-ibu. Kamu mau coba? Aku membaca brosur itu dengan teliti. Aku mau. Jawabku mantap. Dina tersenyum lebar. Aku tahu kamu pasti mau. Ini kesempatan, Put. Siapa tahu nanti kamu bisa buka usaha sendiri. Aku mengangguk. Dalam hatiku ada semangat yang perlahan menyala. Mungkin jalan ini tak mudah, tapi aku sudah melangkah dan aku tidak akan berhenti. Malam itu, aku duduk bersama ibu di dapur, membahas rencana-rencana kecil untuk masa depanku. Kamu mau buka usaha apa, Nduk? Aku tersenyum menatap wajah ibu yang hangat. Aku pengen buka warung makan kecil. Mungkin jual kue juga. Ibu mengangguk-angguk sambil menuang teh hangat ke gelasku. Ibu bantu doa, semoga lancar. Yang penting jangan takut gagal. Aku mengepalkan tangan. Aku nggak takut, Bu. Aku sudah pernah jatuh. Dan aku tahu caranya bangkit. Keputusan itu memang berat. Tapi aku sudah menjalaninya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Aku merasa menjadi diriku sendiri. Dan itu cukup. Untuk sekarang, itu lebih dari cukup. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung dedaunan dan sinar matahari perlahan menghangatkan bumi. Aku duduk di teras depan rumah orang tuaku, secangkir teh panas mengepul di genggaman. Hati ini terasa lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Hari ini, hidupku dimulai dari lembaran baru. Dulu, aku berpikir bahwa pernikahan adalah akhir dari perjuangan seorang perempuan. Bahwa setelah menikah, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata hidup tidak sesederhana itu. Kini aku mengerti, kebahagiaan bukan sesuatu yang diberikan orang lain padamu. Kebahagiaan itu harus engkau ciptakan sendiri. Dina datang seperti biasanya, kali ini dengan semangat yang membara. Putri, semua udah daftar. Pelatihan tata boga mulai minggu depan. Serius? Tanyaku tak bisa menyembunyikan senyum lebarku. Iya, dan katanya ada peluang kerja. Sama dengan kafe baru di kota buat pasokan kue rumahan. Ini kesempatan emas. Aku tertawa pelan, perasaan antusias membuncah dalam dada. Dulu, aku tidak pernah membayangkan diriku akan terlibat dalam bisnis. Atau bahkan memasak sesuatu yang bisa dihargai orang lain, selain keluarga suami yang selalu menuntut. Kita mulai latihan bareng dari sekarang ya. Aku menatap Dina, penuh semangat. Siap, kita bikin kue paling enak di desa ini. Jawab Dina sambil mengepalkan tangan di udara. Hari-hari berikutnya diisi dengan belajar. Pagi aku membantu bapak di sawah, siang aku belajar membuat kue dengan Dina, malamnya aku ikut pelatihan daring tentang kewirausahaan. Lelah? Tentu, tapi berbeda dengan kelelahan yang dulu. Kali ini, lelahku terasa bermakna. Aku belajar membuat aneka kue, bolu kukus, nastar, brownies kukus, sampai donat kentang. Kadang gagal, kadang bantat, kadang terlalu manis. Tapi aku belajar tertawa dari setiap kegagalan itu. Karena aku tahu, setiap kegagalan adalah proses yang harus aku lalui. Beberapa bulan kemudian, aku memberanikan diri membuka pesanan. Awalnya dari tetangga-tetangga. 1-2 orang mulai percaya dengan rasaku yang sederhana, tapi tulus. Tak lama, pesanan datang dari desa sebelah. Dina membantuku mengantarkan pesanan. Dan ibu selalu setia menyemangati. Suatu hari, aku diminta menyediakan kue untuk acara ulang tahun anak kepala desa. Itu jadi momen besar bagiku. Malam sebelumnya, aku bahkan tidak bisa tidur, memikirkan rasa, tampilan, dan kemasan yang sempurna. Saat acara selesai, kepala desa menghampiriku. Putri, kuenya enak sekali. Saya dengar kamu yang buat sendiri. Aku mengangguk malu-malu,
Iya, Pak. Saya baru coba-coba usaha kecil-kecilan. Kalau begitu, nanti di acara kecamatan, saya rekomendasikan kamu buat kue buat para tamu undangan. Benar, Pak. Terima kasih banyak. Jawabku hampir tak percaya. Hari itu, aku merasa seperti seseorang yang baru saja memenangkan sesuatu. Bukan karena uang, tapi karena kepercayaan. Pelan-pelan, aku mulai menyisihkan uang dari hasil jualan. Aku tabung sedikit demi sedikit. Dalam hati, aku bertekad suatu hari nanti membuka kedai kue kecil di kota. Aku membayangkan ada pelang nama bertuliskan Dapur Putri, tempat orang-orang bisa menikmati hasil tanganku sambil merasa nyaman seperti di rumah sendiri. Suatu malam saat aku membereskan pesanan kue, Surya menghubungiku lewat pesan singkat. Apa kabar? Aku menatap pesan itu lama. Dulu, aku mungkin akan gemetar, hatiku berkecamuk, tapi sekarang tidak lagi. Aku membalas dengan singkat, sopan, tanpa beban. Baik, terima kasih. Lalu aku melanjutkan melipat kardus kue yang akan dikirim esok pagi. Tahun berlalu. Aku berhasil membuka kedai kue mungil di pinggir kota. Warna temboknya pastel lembut, dengan meja kayu kecil dan rak-rak yang penuh kue buatanku. Di dinding, ada figura bertuliskan, "Bahagia itu dibuat, bukan ditunggu." Orang-orang datang mencicipi kueku, tersenyum, bahkan ada yang kembali lagi. Aku mendengar mereka berbagi cerita, tertawa, dan menikmati waktu mereka di sana. Aku bahagia, bukan karena mereka membeli kueku, tapi karena mereka membawaku masuk ke dalam kisah mereka, meski sebentar. Dina duduk di sudut kedai, sibuk mencatat pesanan yang terus berdatangan. Gila Put, siapa sangka ya, kamu yang dulu takut dibilang gagal, sekarang malah sukses kayak gini. Aku tersenyum sambil menuang teh hangat. Aku juga nggak nyangka. Tapi yang aku tahu, nggak ada yang nggak mungkin selama kita nggak berhenti mencoba. Suatu sore, aku duduk sendirian di teras kedai, memandangi jalanan yang mulai sepi. Di sebelahku ada buku harian lama yang dulu sering kutulis. Kubuka lembar demi lembar, membaca ulang rasa sakit, perjuangan, dan keraguan yang pernah kutulis di sana. Aku menulis lagi malam itu. Perjalanan ini panjang, tapi aku belajar satu hal. Aku cukup. Aku bisa. Aku layak dicintai. Pertama oleh diriku sendiri. Dan hari itu, aku benar-benar merasa pulang. Bukan ke rumah yang berbentuk dinding bata dan atap genteng, tapi ke dalam diriku sendiri. Ke tempat di mana aku akhirnya merasa diterima. Oleh hatiku sendiri, aku putri. Aku telah jatuh, tapi aku juga telah bangkit. Dan aku tahu ini baru permulaan.